Sri Mulyani pastikan efisiensi APBN 2025. Tak ada anggaran bansos yang dipotong. 3 Jenderal TNI terseret prahara pagar laut Tangerang. Ada mantan Panglima TNI. Prabowo beber ciri negara gagal, kuncinya di TNI dan Polri. Hai sahabat Politikal, minggu ini ada sejumlah informasi yang menarik untuk diperbincangkan kembali. Pastinya isu-isu politik daerah, nasional dan internasional. Semua kita rangkum dalam program Manuver Politikal. Bersama saya Hesti Handayani, inilah informasi selengkapnya. Guna menghemat anggaran negara dan efisiensi keuangan negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani lakukan efisiensi APBN 2025. Berikut ulasan selengkapnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tujuan penghematan APBN 2025 bertujuan agar birokrasi makin efisien. Begitu pula kegiatan serta penggunaan uang negara diharapkan langsung dinikmati masyarakat. Tapi kementerian lembaga diminta oleh Bapak Presiden tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dalam hal ini bisa lebih diefisienkan. Namun program dan proyek atau anggarannya harus langsung mengena kepada masyarakat. Untuk itu, salah satu yang menjadi prioritas penting dari Bapak Presiden adalah makan bergizi gratis. Sejumlah nama terkenal pun ikut terseret ke dalam pusaran kasus pagar laut Tangerang. Bahkan ada 3 purnawirawan TNI yang namanya ikut mencuat ke gara kasus ini. Siapa saja mereka? Berikut ulasan selengkapnya. Sejak awal Januari, publik telah dihebohkan dengan temuan pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Sejumlah nama terkenal pun ikut terseret ke dalam pusaran kasus pagar laut Tangerang. Bahkan ada 3 purnawirawan TNI yang namanya ikut mencuat ke gara kasus ini. Siapa saja mereka? 1. Legend Purna Nono Sampono. Nono Sampono adalah pensiunan TNI yang menjabat Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Legend TNI Purna Nono Sampono masuk dalam jajaran direksi PT Cahaya Inti Sentosa. Perusahaan ini menguasai sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di pagar laut wilayah perairan Kabupaten Tangerang. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR atau BPN Nusron Wahid mengatakan setidaknya terdapat 263 bidang tanah dalam bentuk SHGB dengan rincian 234 bidang tanah dimiliki oleh PT Intan Agung Makmur dan 20 bidang dengan kepemilikan tanah atas nama PT Cahaya Inti Sentosa serta 9 bidang tanah atas nama perorangan. Selain itu, terdapat SHM sebanyak 17 bidang. Data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU Kementerian Hukum yang dikutip antara PT Cahaya Inti Sentosa merupakan perusahaan yang beroperasi di sektor real estate. Perusahaan tersebut dimiliki
oleh PT Agung Sedayu, PT Tunas Mekar, dan Pantai Indah Kapuk II, dan sejumlah orang. 2. Freddy Numberi. Kasus pagar laut di Tangerang, Banten menyeret nama Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2004-2009, Freddy Numberi. Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini diduga menjadi komisaris di 2 perusahaan yang memiliki sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di Laut Tangerang, Banten, yaitu PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum atau HU kedua perusahaan tersebut. Nama Freddy Numberi mencuat setelah Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR atau BPN Nusron Wahid membeberkan sertifikat HGB dan sertifikat hak milik atau SHM yang terbit di kawasan pagar laut Tangerang, Banten tersebut. Freddy Numberi diketahui merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Freddy Numberi juga pernah menduduki posisi strategis lainnya seperti Menteri Perhubungan tahun 2009-2011, Gubernur Papua tahun 1998, hingga Duta Besar Indonesia untuk Italia dan Malta. Laksamana Madya TNI Purna Freddy Numberi SIP lahir 15 Oktober 1947 silam. Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. 3. Hadi Cahyanto. Mantan Panglima TNI Marsikal Purna Hadi Cahyanto juga terseret polemik sertifikat hak guna bangunan atau HGB dan sertifikat hak milik atau SHM atas wilayah yang dipasangi pagar laut di Tangerang, Banten. Hal tersebut bermula dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau ATR atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN Nusron Wahid tentang kepemilikan pagar laut di Tangerang Senin 20 Januari 2025. Nusron mengatakan Kementerian ATR atau BPN punya kewenangan untuk meninjau ulang HGB dan SHM pagar laut Tangerang karena sertifikat ini terbit pada 2023, Senin 20 Januari 2025. Dari situlah, Hadi turut dimintai keterangan oleh awak media karena pernah menjabat sebagai Menteri ATR atau BPN pada 2022-2024. Sebagai informasi, Hadi menduduki posisi pada Februari 2022 hingga Februari 2024. Hadi sendiri mengaku tidak mengetahui penerbitan sertifikat pagar laut Tangerang. Kronologi kehebohan pagar laut. Awal mula, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Provinsi Banten, Eli Susianti, pada Selasa 7 Januari 2025 mengungkapkan pihaknya pertama kali menerima informasi adanya aktivitas pemagaran laut pada 14 Agustus 2024. Mengetahui hal itu, DKP Banten segera menindaklanjutinya dengan melakukan pengecekan secara langsung pada 19 Agustus 2024. Dalam pengecekan itu, Eli mencatat pemagaran laut yang terpantau baru mencapai sekitar 7 km. Pada 5 September 2024, tim dari DKP Provinsi Banten
kemudian dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok langsung mengecek lokasi pemagaran, sementara kelompok lainnya berkoordinasi dengan camat dan beberapa kepala desa setempat. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak ada rekomendasi atau izin dari camat atau desa terkait pemagaran laut yang berlangsung. Kemudian pada 18 September 2024, Eli dan tim kembali melakukan patroli dengan menggandeng Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang serta Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI. Ketika itu, DKP Banten pun menginstruksikan agar aktivitas pemagaran laut segera dihentikan. KKP melakukan penyegelan. Tak lama setelah DKP Banten buka suara, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel pagar laut misterius di Tangerang pada Kamis 9 Januari 2025. Mereka melakukan itu dengan alasan pemagaran itu diduga tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL dan berada di zona perikanan tangkap serta zona pengelolaan energi. Dilansir dari kompas.com 10 Januari 2025, keberadaan pagar laut ini juga dinilai berpotensi merugikan nelayan serta mengancam ekosistem pesisir. Diklaim dibangun swadaya. Nah, di tengah simpang siur siapa pemilik pagar laut di Tangerang, kala itu ada pihak yang tiba-tiba mengungkapkan bahwa pagar tersebut sebenarnya dibangun oleh masyarakat setempat. Adalah kelompok nelayan bernama Jaringan Rakyat Pantura atau JRP Kabupaten Tangerang yang melakukannya. Koordinator JRP Sandi Marta Praja pada Sabtu 11 Januari 2025 mengklaim pagar laut di Tangerang dibangun secara swadaya oleh masyarakat setempat. Ia menyebut pagar laut tersebut merupakan tanggul yang dibangun sebagai langkah mitigasi bencana tsunami dan abrasi. PIK 2 bantah. Sementara itu, manajemen pengembang kawasan Pantai Indah Kosambi atau PIK 2 menegaskan bahwa mereka terlibat dalam pemagaran laut di perairan Tangerang tersebut. Tony menambahkan, pengembangan kawasan PIK 2 saat ini masih berlangsung dan mencakup wilayah pesisir utara Tangerang hingga Kecamatan Kronjong. Namun, ia menegaskan bahwa tudingan pembangunan pagar bambu yang dituduhkan kepada pihak PIK 2 adalah tidak benar. Ciri negara gagal bisa terlihat dari kerja-kerja aparat TNI dan Polri. Presiden Prabowo Subianto mengatakan TNI dan Polri diberi kekuasaan untuk monopoli fisik dan senjata. Berikut ulasan selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto membeberkan ciri negara gagal bisa terlihat dari kerja-kerja aparat TNI dan Polri. Prabowo menuturkan bahwa produk undang-undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah, dan semua produk pemerintah lain tidak ada artinya bila tidak ditegakkan. Karena itu, biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Prabowo mengatakan TNI dan Polri diberi kekuasaan untuk monopoli fisik dan senjata. Rakyat yang menggaji saudara, rakyat yang melengkapi saudara,
dari ujung kaki sampai ujung kepala. Rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi, dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Itu tadi 3 berita politik menarik minggu ini. Ingat, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemenkan peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama, kata Andrew Hewitt. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.